Iya, Menko Polhukam Mahfud MD menantang anggota Komisi 3 DPR RI, Benny Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani untuk hadir dan tidak mangkir dalam rapat yang akan digelar Komisi 3 DPR pada Rabu depan. Rapat ini nanti merupakan tindak lanjut pembahasan transaksi janggal 349 triliun rupiah yang sebelumnya telah dibahas oleh Komisi 3 DPR dengan PPATK. Nah, dalam kesempatan itu Benny Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani menyoroti secara tajam langkah Mahfud MD yang menyoal transaksi janggal 349 triliun rupiah di jajaran Kementerian Keuangan. Nah, akankah Arsul Sani CS ini bersedia meladeni tantangan dari Mahfud MD? Iya, Menko Polhukam Mahfud MD menantang anggota Komisi 3 DPR RI, Benny Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani untuk hadir dan tidak mangkir dalam rapat yang akan digelar Komisi 3 DPR pada Rabu depan. Rapat ini nanti merupakan tindak lanjut pembahasan transaksi janggal 349 triliun rupiah yang sebelumnya telah dibahas oleh Komisi 3 DPR dengan PPATK. Nah, dalam kesempatan itu Benny Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani menyoroti secara tajam langkah Mahfud MD yang menyoal transaksi janggal 349 triliun rupiah di jajaran Kementerian Keuangan. Nah, akankah Arsul Sani CS ini bersedia meladeni tantangan dari Mahfud MD? Tantangan balik sudah disampaikan oleh Mahfud MD. Jangan mangkir nanti hari Rabu. Akankah datang semuanya, Bang Arsul, Bang Arteria, dan juga Bang Benny Kaharman? Ini kayak mau main tinju aja gitu loh, pakai tantang-menantang gitu loh. Tentu kan begini, rapat hari Rebo itu yang mengundang adalah Komisi 3 DPR. Saya bagian dari Komisi 3, demikian juga Bung Benny Kaharman dan Bung Arteria Dahlan. Logisnya tentu yang mengundang yang salah wajib datang pertama gitu, sebelum yang diundang itu datang. Jadi tentu tidak ada alasan tentu untuk tidak datang, karena kalau kita tidak datang itu kita tidak menghormati Pak Menko. Kami ini kan menghormati beliau, ya kan? Ya. Hanya dalam konteks mengawasi jalannya pemerintahan yang memang salah satu itu tugas DPR, ada hal-hal yang menurut hemat kami itu harus diklarifikasi. Kalau ada yang keliru itu harus diluruskan, ya. Tetapi apa yang kami inginkan dengan klarifikasi atau pelurusan itu bukan untuk menghalang-halangi atau menutup-nutupi ya penyelesaian transaksi mencurigakan yang terindikasi dengan tindak pidana pencucian uang. Oke, jadi terpisah maksudnya ya Bang ya? Tentu. Kenapa? Jadi terpisah antara transaksi mencurigakannya itu dengan klarifikasi yang ingin dikejar oleh DPR. Klarifikasi apa sih Bang? Ya, klarifikasi itu kan pertama seperti ini. Kita ini kan sudah seringkali, ya ini mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat ya dari siapapun yang ada di jajaran pemerintahan. Ada hal-hal yang disampaikan agak bombastis, bikin publik rame, gaduh, tapi setelah itu miskin follow up. Nah, yang kami mau di DPR itu adalah follow up-nya justru yang harus jelas, ya. Jangan kemudian berhenti hanya pada statement, ya. Ada 349 triliun tindak pidana pencucian uang, ya kan, yang menjadi tupoksi atau ada dalam tupoksi Kementerian Keuangan, tapi setelah itu nggak jelas. Kenapa saya sangat concern dengan ini? Karena kalau menurut saya seyogianya Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan TPPU itu mestinya lebih fokus pada follow up ya dari yang sudah disampaikan kepada aparatur penegak hukum. Ya. Kan yang namanya PPATK itu kan menyampaikan laporan tiap 6 bulan kepada DPR. Dan dalam laporan misalnya selama tahun 2022 dari seluruh ya LHP dan juga LA, laporan hasil pemeriksaan dan laporan hasil analisis LHA,
itu hanya 35% saja yang di follow up, ditindaklanjuti oleh aparatur penegak hukum. Nah, daripada katakanlah kita bombastis dengan angka-angka yang belum jelas, ya kenapa kita nggak urai saja yang sudah jelas? Karena kalau kita bicara LHP, LHA yang sudah disampaikan kepada aparatur penegak hukum, ini kalau bahasanya Mas Boyamin Saiman, itu berarti ibarat tempe goreng itu udah mendoan, itu udah agak mateng begitu kira-kira. Nah, Bang Arsul, kalau Anda mengharapkan kenapa tidak fokus ke yang sudah jelas aja? Nah, masalahnya yang tidak jelas ini butuh apa ya, sorotan lebih lanjut, sehingga mungkin saja itu menjadi alasan dari Pak Mahfud MD agar kemudian yang tidak jelas ini bisa menjadi jelas gitu. Nah, kan begini, kalau mau yang dianggap belum jelas, 349 ini juga mau disorot, ini dikaitkan juga harus didetailkan lebih agak detail. Meskipun dalam mendetailkan tidak boleh kemudian melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang diingatkan oleh Bung Arteria Dahlan itu, ya. Kan ini menyangkut kurun waktu 2009 sampai 2022. Jadi kan mestinya dijelaskan saja. Ini kan tidak terjelaskan dalam apa yang disampaikan oleh Pak Menko. Misalnya dari 349 itu, ini merupakan transaksi akumulatif, ya, yang di dalamnya ada double atau triple counting, ya, atau itu adalah angka realnya yang terindikasi, ya, berarti dihitung satu transaksi untuk keseluruhan jumlah 349, maksudnya masing-masing satu transaksi. Ini kan tidak terjelaskan, ya. Yang ada kan wahnya saja di ruang publik, ada 349. Nah, kemudian yang 349 itu mana yang merupakan tindak pidana kepabeanan dan bea cukai, mana yang perpajakan, mana juga yang ada unsur korupsinya, karena misalnya ada unsur suap, ada unsur penyertaan dari orang dalam. Itu kan kalau kita sekalian mau mengungkap, tapi kalau fokusnya hanya jumlah saja, menjadikan uang dan kemudian dibantah. Nah, kalau pemerintah itu kan tidak boleh saling bantah-membantah, karena pemerintah itu harus satu fraksi. Beda dengan DPR, kalau DPR boleh bantah-bantahan, ada 9 fraksi. Detail jabarannya itu yang kemudian menjadi tujuan dari DPR agar lebih jelas. Nah, yang sudah jelas juga rencananya hari Selasa Maki akan melaporkan PPATK dan Mahfud MD ke Barreskrim Polri. Benar begitu, Bang Boyamin? Apa nih tujuannya? Sangat benar, 1000%. Karena sebenarnya saya pengen kemarin, tapi ya karena awal puasa berlibur di Bali, terpaksa baru hari Selasa. Karena Senin itu sidang pertama pra-peradilan gugatan atas dugaan gratifikasi Bu Lili Pintauli terkait yang dengan MotoGP Mandalika. Jadi saya harus bagi waktu. Jadi terpaksa baru hari Selasa saya melaporkan ini ke Barreskrim. Dengan struktur itu tema pertama dugaan pelanggaran atau dugaan tindak pidana membuka rahasia yang berkaitan dengan pasal 11 Undang-Undang PPATK. Terus terlapornya adalah Kepala PPATK dan 2 Pak Mahfud MD. Saksi ahlinya adalah Pak Arsul Sani, Pak Beni Kaharman, terus kemudian Pak Arteria Dahlan. Konstruksinya itu aja. Nanti saya berusaha membuat LP, kalau nggak buat LP-nya masih ditolak, ya aduan tertulis nanti bentuknya begitu. Nah, kita tunggu Barreskrim apakah akan menindaklanjuti seperti apa, karena meskipun bahasanya kemarin itu tidak menuduh begitu, tapi DPR 3 orang ini mengkonstruksikan seperti itu, bahwa ada ancaman pasal 11. Terus kemudian Pak Beni Kaharman mengatakan juga ada motif politik, kan gitu. Pak Arsul Sani bahwa Ketua Komite Nasional Pencegahan Uang tidak berwenang mengumumkan. Nah, mudah-mudahan saya kan enak aja, ini adil semua. Nanti kanan boleh kena, kiri boleh kena, biar masyarakat juga semakin tercerahkan. Dan memang harus dipahami, memang kadang-kadang perlu gaduh begini karena no viral no justice kok gitu. Jadi kalau ini tidak ada urusannya Rafael dan Mario gitu, apa sebesar ini kegaduhan, dan ini
mestinya DPR dan pemerintah menangkap ini ke hal-hal yang substansi. Memang seperti dikatakan Pak Rusani tadi, saya setuju. Bagaimana ini yang ditindaklanjuti baru 35%. Loh, DPR kan juga katanya mendapatkan tembusan. Dan selama ini tembusan yang itu diapakan oleh DPR dari PPATK itu. Itu pertama. Kedua, Pak Arteria Dahlan mengatakan bahwa ada dugaan oknum-oknum penegak hukum yang memanfaatkan data PPATK. Nah, Komisi 3 kan bisa menjewer penegak hukum. Itu kan kira-kira masih.